berusaha untuk menutup gapnya. Kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas kita supaya supply and demand ya ini bisa bertemu dan kita tidak setimpang itu kalau kita ngomong. Sekarang kita ini sangat setimpang itu. Di mana hanya sedikit saja orang di Indonesia ini yang menikmati hampir seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Dan faktanya memang 95%, ini data OJK juga, orang di Indonesia itu belum melek dengan investasi. Mereka nggak tahu apa itu investasi, mereka nggak tahu aset investasi apa yang baik dan benar untuk dipilih, dan mereka tidak tahu alokasinya ini seberapa banyak. Itu menunjukkan ya ini kita negara yang sangat timpang dengan negara-negara lain. Kalau kita ngomong ya di US itu memang sangat melek sekali. 70% dari mereka ini memiliki akses investasi. Itulah mengapa negaranya bisa maju karena akses permodalannya begitu luas. Dan bahkan orang menaruh dana pensiun mereka di pasar saham. Sehingga orang yang didorong oleh kapitalisme, orang didorong oleh budaya meritokrasi, mereka bekerja untuk uang dan mereka membiarkan uang bekerja untuk mereka yang mana diseleksi di market. Suatu perusahaan yang kompetitif akan bertahan sementara perusahaan yang tidak kompetitif di sana ya akan terjungkal. Tapi banyak juga orang yang masa bodoh ya kita ngomong berinvestasi di indeks, membeli S&P 500 dan indeks akan melakukan yang namanya rebalancing. Aset mana yang cenderung perform dan aset mana yang cenderung tidak perform. Itulah ngapa kalau teman-teman membeli S&P 500 dalam jangka waktu yang sangat panjang, sejauh ini ya cenderung mengalami kenaikan. Karena budaya meritokrasi. Karena adanya permodalan yang gede, mendorong sistem kapitalisme menggiring orang ya menjadi gila uang. Itulah mengapa ya ekonomi US mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Lalu, secara definitif, apa sih sebenarnya personal finance itu? Personal finance merupakan suatu ilmu untuk manusia melakukan proses ketika mereka memperoleh pendapatan, menyimpan pendapatan mereka, membelanjakan pendapatan mereka, dan menginvestasikan pendapatan yang mereka peroleh. Supaya apa? Supaya mereka berhasil memperoleh tujuan keuangan yang mereka inginkan. Apa itu tujuan keuangan? Yaitu adalah suatu visi, suatu cita-cita yang kita inginkan. Secara fisik, secara konkret dapat didefinisikan. Banyak sekali orang ini yang nggak memiliki tujuan keuangan yang konkret. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidupnya kesana kemari. Tidak jelas, tidak memiliki suatu tujuan, dan ya hidupnya nggak kemana-mana, hidupnya di situ-situ aja. Itulah mengapa teman-teman harus mendefinisikan tujuan keuangannya. Apa yang kamu mau? Apakah kamu mau mempertahankan keadaan yang kamu miliki sekarang? Atau kamu mau meningkatkan